Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Minerba melarang ekspor mineral mentah. Setelah biji nikel dilarang ekspor mulai 1 Januari 2020 lalu, giliran bauksit yang terkena larangan ekspor mulai 11 Juni 2023. Dalam pasal 102 dan 103, undang-undang tersebut mengamanatkan pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah mineral. Selama masa pembangunan fasilitas pemurnian tersebut, ekspor produk mineral mentah diberikan waktu selama 3 tahun sejak UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut diundangkan pada tahun 2020. Artinya, batas akhir ekspor biji mentah mineral komoditas pertambangan adalah Juni 2023 sesuai pasal 170A. Akan tetapi, merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2023 tentang kelanjutan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri, Pasal 3 dan 4 menyebut, pemegang izin usaha pertambangan IUP dan izin usaha pertambangan khusus IUPK, komoditas tembaga, besi, timbal, seng, dan lumpur anoda sebagai olahan tembaga masih bisa diekspor hingga 31 Mei 2024. Artinya, terdapat kelonggaran 1 tahun bagi 5 komoditas tersebut untuk dijual ke luar negeri. Aturan tersebut ditandatangani Arifin Tasrif 6 Juni 2023 lalu atau 4 hari jelang batas akhir ekspor mineral mentah sesuai UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara Nomor 3 Tahun 2020. Upaya-upaya yang dilakukan ini tidak hanya melihat kepada aspek bahwa komoditas ini diistimewakan, komoditas lain tidak. Tapi sudah mempunyai beberapa kriteria. Sebagai contoh yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa pemerintah pertama melihat bahwa ada suatu masalah pada waktu pembangunan smelter, yaitu adalah pengaruh COVID. Ya. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2023 tersebut memberi penambahan waktu ekspor terhadap 5 komoditas tambang dengan disertakan sanksi kepada pemegang IUP dan IUPK. Sanksi tersebut berupa, pertama, penempatan dana jaminan kesungguhan 5% dari total penjualan periode 16 Oktober 2019 hingga 11 Januari 2022 dalam bentuk rekening bersama. Apabila 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% pembangunan fasilitas pemurnian, maka dana jaminan tersebut akan disetorkan ke kas negara. Kedua, selain dana jaminan kesungguhan, pemegang IUP dan IUPK komoditas yang mendapatkan perpanjangan ekspor mineral mentah dikenakan denda keterlambatan sebesar 20% dari total penjualan ke luar negeri dalam 1 periode perhitungan. Sanksi ketiga, pemegang IUP dan IUPK yang melakukan perpanjangan ekspor juga dikenakan denda dari Kementerian Keuangan. Perpanjangan ekspor komoditas mentah dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2023 tersebut mendapat kritik keras dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP. Artinya apa? Saat membuat undang-undang itu kan sudah memperkirakan bahwa memang terjadi COVID. Jadi bahkan saat itu pun kami sudah memprediksi beberapa smelter besar juga tidak akan pernah selesai tahun 2023. Ada rekaman rapat di DPR sudah memperkirakan smelter tembaga nggak akan selesai. Tapi kan toh ternyata undang-undang itu diketok. Artinya apa? Artinya betul-betul ini praktek ketatanegaraan yang tidak baik. Sebuah norma yang ada dalam undang-undang tetapi dikesampingkan melalui sebuah peraturan menteri. Jadi dalam rapat kerja Komisi 7 DPR Rabu 24 Mei 2023 lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, penambahan waktu ekspor mineral mentah atau relaksasi tetap dijalankan dengan pemberian sanksi atas keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian sesuai keputusan Menteri ESDM Nomor 89 Tahun 2023. 5 perusahaan dan 5 komoditas disebut Menteri ESDM mendapatkan relaksasi berupa perpanjangan ekspor mineral mentah karena kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian lebih dari 50% pada Januari 2023. Perusahaan tersebut adalah PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara untuk komoditas tembaga dan lumpur anoda, PT Sebuku Iron Lateric Ores untuk komoditas besi, dan Kapuas Primaco untuk 2 komoditas yaitu timbal dan seng. Agung Happy, Jakarta.